Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Roy Fasya, NIM 199 dari kelas basis data 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar basis data, yaitu saya mendapat tema tentang manajemen sistem koperasi simpan pinjam. Di sini saya membuat beberapa entitas, yaitu yang pertama ada entitas karyawan, anggota koperasi, histori pinjaman, histori simpanan, pinjaman, dan ada beberapa subtype dari satu supertype. Pertama, kita ke karyawan dahulu. Di karyawan di sini terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama ID karyawan, nama, jabatan, dan nomor telepon. Di sini ID karyawan yaitu bersifat UID atau unique identifier sebagai primary key yang ditandai sebagai pagar, lalu bersifat mandatori atau tidak bisa dikosongi atau harus diisi. Dengan nama dan nomor telepon juga mandatori. Lalu ada jabatan yang bersifat non-mandatori atau boleh dikosongi. Dengan relasi ke anggota koperasi yaitu 0 ke 1, yaitu di mana karyawan tersebut bisa saja tidak melayani anggota koperasi dan maksimal hanya melayani satu anggota koperasi saja. Lalu ada anggota koperasi di sini dengan 3 atribut, yaitu yang pertama primary key-nya yaitu ID anggota, nama, dan nomor telepon yang bersifat mandatori. Di sini relasinya bernilai 1, yaitu yang bermakna anggota koperasi harus dilayani oleh satu karyawan dan maksimal satu juga. Lalu terdapat sistem pinjam dan simpan dalam suatu koperasi, yaitu di mana harus melewati sistem atau entitas histori pinjaman dan histori simpanan, di mana ini berfungsi untuk bersifat sebagai historical modeling, yaitu di mana ini akan mendeteksi seberapa banyak data yang akan diakses dan melalui proses selanjutnya. Di sini terdapat juga jumlah bunga yang bisa digunakan untuk modeling change price, yaitu jumlah bunga dapat berubah-ubah dalam setiap bulannya. Di sini dalam histori pinjam terdapat 2 atribut, yaitu tanggal pinjam sebagai primary key-nya yang nantinya akan diteruskan ke pinjaman. Di sini terdapat bar relation dari anggota koperasi ke histori dengan relasinya yaitu 1 to 1. Lalu anggota koperasi ke histori pinjaman yaitu 0 to many. Lalu setelah melewati histori pinjaman tersebut, maka akan diteruskan ke pinjaman, di mana pinjaman ini terdapat 2 atribut, yaitu ID pinjaman sebagai primary key-nya dan jumlah pinjaman yang berbentuk nominal uang. Lalu di pinjaman tersebut terdapat 2 subtype, yaitu angsuran dan non-angsuran, yaitu pinjaman sebagai supertype dari 2 subtype tersebut. Dari angsuran ini terdapat jumlah store sebagai primary key dan tanggal setor, termasuk sama juga di non-angsuran. Di angsuran ini prosesnya yaitu apabila anggota koperasi melakukan pinjaman dan memilih metode angsuran, maka harus mengangsur dalam beberapa bulan, yaitu angsuran akan masuk ke entitas angsur, yaitu dengan ID angsur sebagai primary key-nya dan sisa angsuran yang akan diangsur dalam setiap bulannya dan akan diteruskan ke lunas apabila angsuran tersebut sudah selesai. Apabila anggota koperasi memilih sistem non-angsuran, maka akan langsung ke lunas. Dengan relasinya yaitu di sini 1 to many dan 1 to 1 untuk angsur ke angsuran. Yang bermakna dalam angsuran harus satu dan banyak.
dalam mengangsur. Lalu untuk non-angsuran yaitu one to one, yang bermakna yaitu satu angsuran hanya dapat diselesaikan dalam satu pelunasan. Jadi jika memilih non-angsur maka akan selesai proses pinjaman tersebut. Dalam entitas lunas ini tadi terdapat dua atribut yaitu ID pelunasan dan tanggal lunas. ID pelunasan ya ini sebagai primary key-nya untuk mengidentifikasi dari angsuran dan non-angsuran. Di sini mengambil primary key dari angsur, pinjaman, dan non-angsuran yang akan digunakan di sini sebagai foreign key-nya. Lalu apabila anggota koperasi memilih simpanan atau menyimpan tabungan dalam suatu koperasi, maka harus melewati histori simpanan untuk mengetahui tanggal berapa saja ia store dan jumlah bunga tabungan yang ia tabungkan. Nah, di sini terdapat simpanan sebagai subtype yaitu ada 3 subtype. Yang pertama simpanan sukarela, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Simpanan tersebut ini memiliki atribut ID simpanan sebagai primary key-nya, jumlah store, dan jumlah simpanan yang mana semua adalah mandatory atau wajib diisi. Lalu terdapat subtype simpanan sukarela, pokok, dan wajib. DM-nya di sini yaitu terdapat karyawan. Karyawan di sini menggunakan ID karyawan sebagai primary key-nya yang terhubung ke anggota koperasi, di mana anggota koperasi mengambil ID karyawan yang digunakan primary key dan menetapkan foreign key ID karyawan untuk anggota koperasi. Lalu apabila anggota koperasi melakukan pinjaman, maka akan diteruskan ke histori pinjaman. Di sini terdapat primary key yaitu tanggal pinjam, dan histori ini akan mengambil ID anggota koperasi dan ID pinjaman yang ada di sini sebagai foreign key-nya. Lalu diteruskan ke pinjaman. Di sini melakukan dua subtype yaitu angsuran dan non-angsuran. Pinjaman ini mempunyai ID pinjaman sebagai primary key-nya. Lalu apabila memilih angsuran, di sini mengambil ID pinjaman sebagai primary key dari entitas pinjaman dan dijadikan sebagai foreign key yang memiliki jumlah store sebagai unique identifier-nya. Lalu diteruskan ke angsuran, angsur di sini sebagai primary key-nya, di mana akan menginginkan angsuran jumlah store dan ID pelunasan sebagai foreign key-nya yang diambil dari entitas sebelumnya. Lalu di lunas mengambil jumlah store dari non angsuran. Di sini apabila non angsuran maka akan ke lunas, dan non angsurannya ini mengambil ID pelunasan dari sini dan jumlah store sebagai unique identifier-nya. Lalu apabila anggota koperasi menyimpan atau tabungan, maka anggota histori akan mengambil ID anggota dan ID simpanan yang ada di sini, lalu tanggal store dan ID anggota saja. Di mana tanggal store ini digunakan sebagai historical datanya dan jumlah bunga digunakan sebagai price-nya, sehingga bisa berubah-ubah setiap bulannya. Lalu ada simpanan, di mana di sini menggunakan ID simpanan sebagai primary key-nya dan memiliki 3 subtype yaitu simpanan sukarela, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Lalu ke terminologi mapping-nya. Di sini terminologi mapping yaitu mengubah analisis konseptual model atau IRD menjadi implementasi physical model, berarti juga mengubah terminologinya yaitu entitas menjadi tabel, instance menjadi row, dan atribut menjadi kolom.
primary key, primary unique identifier sebagai primary key dan secondary unique identifier menjadi unique key, lalu relationship berubah menjadi foreign key. Di sini terdapat dalam entitas anggota koperasi yang dinamai anggotas dengan ditambahi S di nama entitasnya atau nama tabelnya, dan key type yaitu primary key dan optionality mandatory yaitu kolom namanya ID anggota. Di sini bintang bersifat mandatory dan O bersifat non mandatory atau boleh dikosongkan. Yaitu ini foreign key mengambil dari ID karyawan yang ada di karyawan koperasi. Lalu terdapat tabel karyawan dengan primary key-nya yaitu ID karyawan, mandatory, dan jabatan yaitu non mandatory. Lalu seperti pada sebelumnya terdapat key type, optionality, dan column name. Di sini dalam history pinjaman yang dinamai pinjaman dengan disingkat HP atau history pinjaman. Di sini primary key-nya bersifat mandatory yaitu tanggal pinjam, dan terdapat foreign key 1, 2 dan primary key yaitu mengambil dari anggota koperasi dan mengambil dari pinjaman. Dengan atributnya yaitu ID anggota dan ID pinjaman. Lalu 3 primary key, tanggal pinjam 1, anggota 1 dan store 1. Seperti pada sebelumnya. Nah, di sini langsung ke simpanan. Simpanan hanya memiliki 3 atribut. Optionality yaitu mandatory, dan kolomnya ID simpanan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.